Piala Dunia adalah turnamen terbesar sepak bola yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Hampir semua negara rela menjalani setiap fase kualifikasi hanya untuk tampil di putaran final Piala Dunia. Namun, pernah ada masa di mana sejumlah negara, khususnya negara-negara Eropa, enggan berpartisipasi di ajang Piala Dunia. Loh, kok bisa ya? Bukankah negara-negara Eropa adalah kiblat sepak bola dunia? Eits, sebelum dilanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe untuk mendukung channel ini ya. Dahulu, ketika FIFA mencetuskan Piala Dunia untuk pertama kali, mereka sempat kesulitan untuk mencari kontestan yang mau bertanding di Piala Dunia edisi pertama. Sejumlah negara Eropa sebenarnya sudah diajak, namun hanya 4 negara saja yang mau ikut. Mereka adalah Prancis, Rumania, Yugoslavia, dan Belgia. Alasan kenapa negara-negara Eropa menolak berpartisipasi di Piala Dunia saat itu karena faktor jarak dan finansial. Piala Dunia edisi pertama diselenggarakan di Uruguay, di mana jarak antara benua Eropa dan Uruguay terpisah oleh Samudra Atlantik yang luas. Butuh waktu berhari-hari menggunakan kapal pesiar bagi orang Eropa untuk bisa sampai di Uruguay. Sementara itu, untuk berpartisipasi di Piala Dunia tentu saja membutuhkan budget yang tidak sedikit. Dari mulai tiket kapal pulang pergi, penginapan, sampai kebutuhan para pemain lainnya. Apalagi, di era 1930-an, kondisi dunia masih terkena dampak depresi ekonomi. Hal-hal inilah yang membuat negara-negara yang terkenal dengan sepak bolanya seperti Inggris, Jerman, maupun Italia tidak ikut berpartisipasi di Piala Dunia 1930. Sebenarnya, FIFA dan panitia tuan rumah sudah memberikan solusi atas permasalahan ini. FIFA dan panitia menanggung semua biaya perjalanan menggunakan kapal, biaya penginapan, serta kebutuhan lainnya. Bahkan, sebuah kapal pesiar SS Conteverde disewa panitia khusus untuk membawa rombongan negara-negara Eropa. Lalu bagaimana dengan negara-negara Eropa yang bersedia tampil di Piala Dunia? Sebenarnya, keempat negara Eropa yang bersedia tampil di Piala Dunia bukannya tanpa masalah. Saat itu, sejumlah pemain Rumania sebenarnya tidak mau berangkat. Penyebabnya karena mayoritas pemain Rumania memiliki pekerjaan tetap di luar sepak bola. Di masa itu, sepak bola memang bukanlah pekerjaan tetap dan hanya dijadikan hobi atau pekerjaan sampingan. Pada akhirnya, para pemain Rumania bersedia berangkat setelah Raja Karol II yang juga gila bola memberikan jaminan kepada seluruh pemain bahwa mereka tetap mendapat pekerjaan setelah Piala Dunia 1930 selesai. Sementara itu, pihak Yugoslavia punya masalah lainnya. Mereka tidak mau berangkat jika menggunakan kapal SS Conteverde. Mereka ingin mendapatkan fasilitas yang lebih mewah. Yugoslavia akhirnya mau berangkat setelah panitia menawarkan kapal pesiar mewah MS Florida. Pada masa itu, hanya orang kaya raya saja yang bisa menaiki kapal MS Florida dan menikmati semua fasilitas di kapal tersebut. Berbicara mengenai kapal MS Florida, sebenarnya kapal ini tidak hanya mengangkut timnas Yugoslavia saja, tetapi juga timnas Mesir. Ketika kapal MS Florida sedang berada di pelabuhan Marseille, pihak Mesir memberikan kabar bahwa kapal yang membawa mereka menuju ke Marseille mengalami penundaan jadwal karena adanya badai. Akhirnya kapal MS Florida berangkat tanpa adanya timnas Mesir di dalamnya. Pihak Mesir kemudian meminta maaf kepada FIFA dan panitia karena selain menyanyiakan fasilitas mewah, Piala Dunia 1930 berjalan tanpa adanya wakil benua Afrika. Itulah tadi beberapa kisah dari penyelenggaraan Piala Dunia edisi pertama. Perlu diketahui pula bahwa Piala Dunia 1930 menjadi satu-satunya edisi Piala Dunia yang tidak menggunakan sistem kualifikasi. Artinya, negara yang berpartisipasi murni merupakan undangan dari FIFA. Oh iya, jika kalian menyukai cerita sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.